Wir haben 4 Jahre damals uns ausgegeben. Wollen diese 4 Jahre nützen? Halo Sobat Sejarah, sudah kita ketahui bahwa Adolf Hitler merupakan sosok yang memiliki ambisi yang besar dalam melakukan setiap tindakan dan juga tujuannya, hingga ia berhasil menjadi pemimpin partai Nazi dan diakui sebagai orang nomor 1 di Jerman. Namun sebelum ia berhasil menjadi pemimpin tertinggi di Jerman, ternyata ia pernah mencurahkan isi hati dan juga pemikirannya melalui sebuah buku yang ia karang selama ia dipenjara di Landsberg, Jerman. Buku tersebut berjudul Mein Kampf dalam bahasa Jerman, atau diartikan sebagai perjuanganku. Buku tersebut menjadi pedoman bagi Hitler dan juga para pengikutnya. Bahkan menurut kabar, penjualan buku tersebut lebih laris daripada penjualan Alkitab saat itu. Berikut ini beberapa fakta menarik mengenai buku Mein Kampf sebagai buku mengerikan yang dibuat oleh Hitler. Yang pertama, sejarah awal munculnya Mein Kampf. Mein Kampf yang berarti perjuanganku dibuat oleh Hitler ketika ia mendekam di penjara selama 13 bulan di Landsberg, Jerman. Ia ditangkap karena terlibat dalam sebuah kudeta terhadap pemerintahan Jerman saat itu. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Birkenau-Putsch pada 1923. Setelah ia dipenjara, ia pun berusaha untuk mencurahkan pemikirannya dalam sebuah tulisan yang menjadi cikal bakal dari buku Mein Kampf tersebut. Kemudian setelah Hitler bebas, ia berencana untuk menerbitkan buku tersebut, namun dengan nama yang berbeda, yaitu Freiheit, Jahre gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, yang diartikan sebagai 4,5 tahun melawan kebohongan dan kepengecutan. Namun setelah akan diterbitkan, salah satu anggota partai Nazi, yaitu Max Amann, selaku kepala badan penerbitan Nazi, mengusulkan agar nama buku tersebut memiliki judul yang lebih singkat dengan nama Mein Kampf, yang memiliki arti sebagai perjuanganku. Usulan tersebut pun kemudian diterima oleh Hitler, karena memiliki nilai yang sama dengan isi buku tersebut. Kemudian yang kedua, terbitnya Mein Kampf menjadi buku yang paling laris saat itu. Tepat 95 tahun yang lalu, pada 18 Juli 1925, buku yang berisi curahan hati dan juga tujuan dari Hitler pun berhasil diterbitkan. Buku tersebut langsung menarik minat dari rakyat Jerman, hingga menjadi buku yang paling laris terjual, dengan total penjualan sebanyak 12 juta eksemplar. Berdasarkan laporan yang dirangkum dari BBC, mengatakan bahwa buku ini mendapatkan keuntungan sebesar 1,2 juta Reichsmark, mulai dari awal terbit hingga akhir keruntuhan dari Nazi. Jika dikalkulasikan ke kurs dolar saat itu, maka sekitar 3 juta dolar, di mana 1 mark sama dengan 2,5 dolar. Buku ini sebenarnya tidak hanya dijual, tapi diberikan secara gratis kepada pasangan yang baru menikah, dan edisi khusus yang bersampul emas hanya berada di rumah-rumah para pejabat. Kemudian yang ketiga, isi dari buku Mein Kampf. Tentunya aneh jika buku yang laris tidak memiliki isi yang menarik. Mein Kampf saat itu menjadi buku yang banyak diburu para pembaca karena berisi ideologi dan juga tujuan dari Adolf Hitler serta rencana ke depan bagi Jerman. Mein Kampf yang diartikan sebagai perjuanganku ini memiliki kontroversi tersendiri karena menganggap ras Arya merupakan ras terbaik dan bangsa lain harus dilenyapkan, terutama Yahudi yang dianggap sebagai pengkhianat dan juga bangsa rendahan yang licik. Dan peristiwa tersebut pun direalisasikan oleh Hitler melalui tragedi yang kita kenal dengan nama Holocaust. Selain itu, Mein Kampf juga berisi konsep-konsep yang dikenal sebagai Lebensraum yang bertujuan untuk mengekspansi Jerman ke berbagai penjuru dunia. Namun sejak kekalahan Jerman pada 1945, membuat buku ini sangat dilarang karena dianggap bisa menimbulkan kebencian dan juga bisa disalahartikan jika jatuh ke tangan orang yang salah. Namun pada era milenial saat ini, kalian masih bisa menemukan buku tersebut di berbagai toko buku terdekat. Namun sudah diedit tentunya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.